Ya, kemungkinan pusaka-pusaka pamungkas pada masa kerajaan Majapahit, tapi ini nyata di ini masih ada tergeletak beberapa koin selain kemajuan materi berupa ekonomi dan kejayaan serta gemerlasnya emas dan permata di istana-istana Majapahit, tapi kerohanian dari segi kerajaan Majapahit juga dibangun, yaitu orang-orang pensiunan setelah berjuang menyatukan Nusantara, menginginkan hidup moksa, yaitu bersatu dengan Tuhannya, ya, membuat pertapaan-pertapaan yang jauh sekali dari. Tahu ini kotoran hewan apa ini? Apa, seperti ini. Kijang. Musang. Kijang ya? Kijang ya. Nah, kita menemukan kotoran kijang atau rusa. Diduga itu ada menuju Kayangan. Jadi tangga menuju Kayangan itu adalah filosofi yang ada di candi ini ya. Jadi ketika kita mau sekitar 1 km dari pertapaan Prabu Brawijaya. Mari kita lanjutkan. Oke bos. Hujannya sudah mulai turun ya. Ini sudah gelap ya. Ini sudah gelap lokasinya. Memang sudah sore dan embunnya sudah mulai turun kabutnya. Jadi mohon doanya ya teman-teman agar kita diberikan kekuatan, keselamatan dari tujuan nanti sampai pulang kembali ke rumah ya. Dekat. 5 menit lah kan? 5 menit. Dekat, 5 menit lagi. Itu atas itu. Kita lihat ya. Oh ya Allah, sungguh melelahkan perjalanan kita kali ini. Assalamualaikum Rahayu. Ini bukti nyata ya, ada tangga menuju ke langit ya, karena itu sudah puncak ya teman-teman ya. Di ketinggian 1500 mdpl ya. Iya. Ya. Jadi ini berapa kan? Saat ini sudah ketinggian di sekitar 1445. 1445 mdpl. Di lereng Gunung Welirang ini kita mencoba memperhatikan dengan orang-orang yang hebat tentunya ya. Kita mau menelisik jejak purbakala yang sangat istimewa, yang merupakan bagian tersuci ya menuju moksa. Ada semacam gua pertapaan yang sangat monumental. Nah, cuma ada beberapa gua yang tertimbun semak belukar. Nanti kita langsung saja ke gua Cina. Jadi ada struktur batu candi yang cukup banyak. Kenapa masyarakat menamai gua Cina? Karena memang banyak sekali pada masa awal ditemukannya itu semacam koin kepeng Tiongkok inilah yang menjadi nama gua Cina itulah ini. Terutama masa dinasti Ming ya. Jadi kalau bacanya yang kayak manusia ini di samping kiri itu namanya bao atau mata uang. Berarti yang bawah ini tong kaisar. Yang atas ini berarti nama kaisar. Yongle Tong Bao atau Hongwu Tong Bao ya, masa kaisar dinasti Ming. Ya inilah salah satu sebab kenapa dinamakan gua Cina. Banyak koin-koin kepeng karena pada masa Majapahit mengimpor koin kepeng ini untuk transaksi kecil. Mata uang Majapahit itu menggunakan emas dan perak ya, suwarna, masa, kupang, satak, kati, itu merupakan dharana. Ini mata uang emas dan perak. Nominalnya itu paling kecil 2,5 gram. Bayangkan kalau saat ini 1 gram saja harganya 600.000 ya. 2,5 gram berarti sekitar 1,5 juta. Jadi $100. $100 itu ya, Google AdSense itu satu suwarna, satu masa atau satu mata uang emas terkecil, sehingga transaksi jual beli sehari-hari, sayur mayur, buah-buahan, gentong, tembikar gitu ya, mengimpor koin kepeng untuk transaksi kecil. Inilah salah satu kemudian bahwasanya situs Majapahit itu senantiasa ditemukan ini. Berbagai dinasti bisa laku di Majapahit. Dinasti Sung, dinasti Jin, dinasti Yuan, dinasti Ming, ini laku semuanya di Majapahit gitu ya. Jadi sehingga kemudian salah kaprah jika mengatakan oh ditemukan koin dinasti Sung abad ke-11, berarti di sini itu apa namanya situs Raja Airlangga. Keliru, karena masa Airlangga menguasai Jawa Timur yang seluruh Selat Malaka, Sumatera, Kalimantan bagian barat termasuk Jawa Barat
diblokade oleh Sriwijaya. Para pedagang Tiongkok, Arab, Cina, dan India tidak bisa ke Jawa Timur atau ke Pulau Bali, karena memang pada abad ke-11 pada masa Raja Erlangga adalah masa kejayaan Sriwijaya. Semua kapal diblokade oleh Sriwijaya, tidak boleh ke Jawa. Barang siapa yang nekat, ya para pedagang Tiongkok yang nekat ke Jawa, langsung diperangi oleh Sriwijaya. Sriwijaya pada masa abad ke-11 kuat pada masanya, ya, sebelum kemudian dihancurkan dan dibakar oleh Rajendra Chola dari kerajaan Chola Mandala, India Selatan. Nah, dari situlah kemudian abad ke-11 ini kemudian berangsur-angsur, kemudian termasuk Singosari gitu ya, menguasai Selat Malaka secara keseluruhan, termasuk Tumasik masa kuno, nama dari Singapura itu Tumasik, termasuk Pahang itu ya, Kalimantan Malaysia itu dikuasai oleh Majapahit, sehingga Majapahit hampir menguasai seluruh Asia Tenggara, termasuk pusat perdagangan rempah-rempah di Maluku dan pusat perdagangan rempah-rempah di Malaka dikuasai secara total oleh Singosari dan Majapahit. Dan masa kejayaan itu juga meninggalkan beberapa aspek kerohanian atau keagamaan, yaitu aspek selain kemajuan materi berupa ekonomi dan kejayaan serta gemerlasnya emas dan permata di istana-istana Majapahit, tapi kerohanian dari segi kerajaan Majapahit juga dibangun, yaitu orang-orang pensiunan setelah berjuang menyatukan Nusantara, menginginkan hidup moksa, yaitu bersatu dengan Tuhannya, ya, membuat pertapaan-pertapaan yang jauh sekali dari ibu kota Majapahit, jauh sekali dari gemerlapnya duniawi, delusup menuruni jurang. Ada lanjut. Pertapaan yang sangat berharga. Mari kita telusuri bersama-sama. Mudah nih, Kang? Iya. Bayo. Jadi tidak kebayangkan pada masa lalu, ya, para pertapa membuat sebuah gua persembunyian di sini. Ya, ini alhamdulillah kita sudah mendekati lokasi dari goa, tempat moksanya dari raja-raja dari Majapahit, ya. Jadi ini kita tadi sudah di puncak. Kita saatnya sekarang turun, ya. Turun tapi ke arah sisi selatan. Jadi di sana. Goanya ini masih ke sana, ya. Cuma di sini sebenarnya ada beberapa goa, dan ini goa naga raja Angling Dharma, ya, banyak. Dan di sini semacam persembunyian para naga. Nah, ini kita lewat satu batu yang lumayan tinggi, ya. Nah, ada jalannya ini ke bawah ini. Nah, ini. Nah, itu di atas itu ada semacam gua-gua sebenarnya. Iya. Yang gelap gulita itu. Itu ada gua, ya. Gua ular naga. Ada gua ular naga menurut Kang Eka sebagai penduduk jalan atau pribumi. Ya, agak ekstrim kan? Mbah, awas Mbah, ya. Jalannya lo bolongan sikil. Hati-hati, ya, hati-hati Mbah. Hati-hati ono bolongan sikil. Awas keprosok. Itu yang kita cari itu ketemu dulu. Dan kondisinya sangat alami, ya. Karena memang ini sangat ekstrim perjalanannya. Assalamualaikum. Sama manusia sekitar 1400 mdpl, ya, ketinggiannya ini. Jadi kita mengikuti jejak para pendaki. Mana kan? Hampir jalan-jalannya ini tertutup oleh semak belukar, ya. Sangat ekstrim. Turun lagi. Nah, ini jalanan ini dulu pernah dibersihkan oleh para aktivis pelestari cagar budaya, ya. Tapi saat ini memang musim penghujan dan iklim tropis, tidak sampai 1 tahun, tidak sampai 1 tahun sudah berubah menjadi semak belukar kembali. Ya, sini kita ada di lereng, ya. Di lereng tapi ini sudah puncak. Tapi kita turun lagi sedikit. Agak karena untuk menuju ke goa ini agak ekstrim. Jalanan di sini lumayan hilang. Ya, jalannya ini kita kehilangan jejak, ya, ini. Karena ini sudah bertahun-tahun sudah tidak dilalui oleh manusia. Nggak tahu Bang, kan di sini kan. Mana kan? Goanya di sebelah itu, di sebelah hutan itu. Kehilangan jejak, Kang, kehilangan jejak, Kang. Sebelah hutan sana. Enggak, kita sudah sampai depan itu, depan pohon-pohon itu goanya. Cuman jalannya hilang. Itu loh kan, kayak itu loh, bambu-bambu itu loh, pernah aku kan? Kecil itu loh. Kayak bambu itu loh. Kita kehilangan arah, ya. Kehilangan jejak ini.
Mohon doanya teman-teman ya. Itu Kang, depan itu Kang. Kang Ega. Apa? Itu loh, depan itu loh. Langsung rumput itu ya. Ya, kita sudah hampir sampai, ini sudah di puncak Gunung Ulirang menuju ke goa dari peninggalan dari kerajaan Majapahit. Dan tepat di depan kita ada seperti miniatur Gunung Merapi ya. Ini pecahnya ya menurut ya. Yang ada di atas sana. Itu puncak ya teman-teman ya. Kita lihat itu sudah puncak itu. Kita tadi dengan susah payah dengan niatan yang tulus ya. Ini lihat, ini Gunung Ulirang ya. Ini puncaknya. Bagus. Yang ini adalah tanda kode alam bahwa ini sudah mendekati lokasi dari tempat suci atau bangunan suci kuno yang dianggap suci oleh warga atau masyarakat daerah Gunung Ulirang sini ya. Tuh depan-depan doa gitu mang. Aduh. Banyak cepit-cepitan tuh. Ya, itu teman saya. Ada di sana ya. Ya Allah, jalannya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi teman saya bilang 10 menit. Tapi di HP saya ini detikannya sudah hampir 3 jam. Ya Allah, berilah kekuatan. Oke, sahabat Mbah TV dimanapun anda berada, inilah salah satu pejuang, salah satu pahlawan yang nguri-nguri peninggalan cagar budaya yang ada di Jawa Timur khususnya. Kita sudah masuk ke perkampungan atau kompleks kuno pada daerah Majapahit. Penampakan yang tidak disengaja ya. Ada sesuatu yang aneh ini. Apa ini? Semacam kotoran hewan. Tapi kita tidak tahu ini kotoran hewan apa ini. Seperti ini. Kijang. Kijang ya. Nah, kita menemukan kotoran kijang atau rusa. Ini kan. Sini sudah mulai jejak ada hewan langka ya. Berarti memang ini benar-benar tidak terjamah ya. Oh, kotoran kijang ini ya. Ada sudah mulai ada batu-batu besar yang kemungkinan ini juga bertebaran. Kepeng sampai di atas puncak gunung ini kurang tahu. Ceritanya itu banyak masyarakat terutama di Patusan itu di bawah batu besar itu juga ditemukan berkarung-karung koin kepeng ya. Kalau koin gobok itu yang bergambar wayang. Nah, ini ada kotoran kijang. Rahayu. Mbah, permisi Mbah. Kula nyuwun sowan ke dalam gua ini. Rahayu. Jadi kondisi guanya seperti ini, tak berujung ya. Jadi ada belokan ke kanan yang cukup mistis. Cuman memang dalamnya seperti ini ya. Dalamnya luar biasa sekali. Saya coba sowan dulu ya. Rahayu. Mbah, nyuwun sewu. Oh, ini masih pertapaan Brawijaya Mbak ya. Oh ya, Prabu Brawijaya. Jadi ada suara gaib yang membisiki kita, ternyata di sini juga merupakan pertapaan Prabu Brawijaya. Tapi entah sebab apa, salah kaprah, masyarakat memberikan nama Gowo Cino.
ya, karena semata-mata ditemukan banyak koin kepeng Tiongkok atau koin kepeng Cina yang menjadi nama candi ini ditemukannya. Nah, diduga ini juga merupakan salah satu gua pertapaan Prabu Brawijaya. Coba kita masuk, rahayu sambil membersihkan rumput-rumput ya di pinggir ini. Ya. Nah, ini ternyata gua ini lubang ke bawah. Nah, ini banyak rumput. Kita bersihkan rumput-rumput yang ada di sini. Di sini kita coba bersihkan karena kita juga jauh-jauh tidak mudah untuk menjangkau lokasi ini. Karena ini juga, nah ini semacam kayak ada emas kan? Ini kan? Ada emas kan? Ada kayak mata uang Swarna gitu ya? Nyala itu kayak ada mata uang Swarna gitu, kemasan gitu ya. Lah ini kayak mata uang emas. Tapi kita tidak ada niatan untuk mengambil apa-apa, semata-mata untuk kelestarian dan budaya ya. Nah, jadi kondisi guanya seperti ini dalamnya itu. Ini merupakan batu raksasa, jejak vulkanik. Nah, di sana ada semacam gua masuk tanpa ujung. Tak suatu sebab apa, gua ini sangat dalam sekali gitu ya. Dan ada celowokan yang ke sana. Nah, ini. Sebentar Mbak, suaranya Mbak. Nah iya, jadi ini gua ini ternyata memang diduga gua pertapaan Prabu Brawijaya ya. Yang di sini ada lorong tak berujung menuju ke kanan. Nah kemungkinan memang kita harus memperhatikan hal-hal yang baik ya, selalu di kanan ya. Kondisi atas gua seperti ini. Coba sambil kita bersihkan, rahayu. Nah ternyata gua ini meskipun jauh dan tidak terjangkau oleh peradaban manusia karena di lereng Gunung Welirang hampir mencapai puncak ya, sekitar 1400 mdpl ya. Coba kita perhatikan ya. Nah, di sini juga ada perdupaan, cuman banyak lumut-lumut yang ada di sini. Coba mungkin dibersihkan Kang lumut-lumut ini Kang ya. Oke, nah, ini kita bersihkan. Banyak moluska dan lumut-lumut ini dibersihkan. Coba ini. Nah, ini Kang. Ini itu perdupaan sebenarnya. Cuman jauh sekali di perdupaan loh. Ini ada semacam Kang, ternyata kita menemukan koin kepeng masih tersisa di celowokan ini. Nah, ini kondisi penampakannya koin kepeng seperti ini. Ya. Ini nyata ini. Nyata ya. Nyata ya. Benar, teman kita ada yang turun. Ada batu aneh. Ini batu aneh juga ditemukan di sini. Turun. Oh iya, itu mana yang lumut ah? Iya. Ah, di sini kita nggak sengaja tadi ya bongkar tadi. Iya, ternyata ada center. Di celowokan ini masih ada beberapa hal ya. Kemungkinan pusaka-pusaka pamungkas pada masa kerajaan Majapahit. Tapi ini nyata di ini masih ada tergeletak beberapa koin kepeng atau yang menandai bahwasanya gua ini dinamakan gua Cina ya. Ini ada beberapa koin kepeng yang ditemukan atau koin kepeng Cina ini ya ditemukan. Nah, ini semoga tetap lestari ya. Kita sembunyikan lagi ya. Kita tutup dengan batu aja. Ya, kita tutup dengan batu. Nah, seperti ini ya. Iya, bukan hak kita karena kita semata-mata eksplorasi saja dan edukasi ya. Kita bukan pemburu harta karun yang anarkis gitu ya. Nah, kondisi seperti ini. Jadi kita tutup dengan batu lagi ya. Benar-benar nyata. Semoga tetap lestari ya. Kita nemu uang kepeng tadi ya, tapi kita kembali lagi ke asalnya. Ini banyak celowokan memang. Kemungkinan juga kita akan mendapati sebuah lempengan prasasti tembaga ya, dijelas seperti ini. Kok berasap Kang? Kok berasap kan Kang? Banyak kok berasap Kang? Hah? Kok berasap? Kok berasap dari dalam Kang? Kayaknya Kang. Itu Kang. Itu loh. Nah, ini sangat mistis. Keluar Coba asap, kita Kang. keluar Kang. Saya sudah ini penunggunya ini nggak boleh anu. Kita Itu berlama-lama. Kang, Kita keluar. Iya, Kang Ega kok Ini bener. ada asap. Keluar asap di dalam gua ini. Ini Kang Ega mengeluarkan asap loh. Rahayu, Bang. Kang Ega mengeluarkan asap. Rahayu. Tidak. Jadi rahayu. Oh, lho metu beluk iki lho. Ya, di sini ternyata penuh dengan aura mistis dan negatif ya, mistis dan apa aura-aura yang lainnya. Ya, berasap ya. Iya Kang. Sudah. Sudah Kang. Lambat ayo, lambat. Oke, kita harus kembali lagi ya. Kita kembali lagi ya. Benar-benar nyata ini bukti-bukti nyata dari hasil karya leluhur kita, nenek moyang kita yang ada di Gunung Welirang. Apa yang menandai bahwa gua ini merupakan gua Cina ya? Atau koin-koin Cina ini. Kita tutup batu aja. Seperti ini ya. Iya ya. Kita karena kita semata-mata eksplorasi saja dan edukasi ya. Bukan anarkis. Uang kepeng tadi, tapi kita kembali lagi ke asalnya. Ini banyak celowokan memang.
kemungkinan juga kita akan mendapati sebuah lempengan prasasti tembaga ya di celah seperti ini. Kok berasap, Kang? Kang kok berasap kan, Kang? Banyak kok berasap, Kang. Hah? Kok berasap? Kok berasap dari dalam, Kang? Loh. Kayaknya, Kang. Itu, Kang. Itu loh. Enggak, ini sangat mistis. Kang. keluar Coba asap, kita Kang. keluarkan. Saya sudah ini penunggunya ini enggak boleh anu. Nggak enak ya. Kita berlama-lama. Itu, Kang Mega kok. Kita keluar. Asap di dalam. Iya. Kang Mega kok Ini bener. ada asap. Keluar asap di dalam gua ini. Ini Kang Mega mengeluarkan asap loh. Lu, Kang. Rahayu, Mbak. Kang Mega lo mengeluarkan asap loh, teman. Rahayu. Dilo dah. Jadi rahayu. Apa lo metu beluke gitu. Ya, di sini ternyata penuh dengan Ngeringet aura ya? mistis dan negatif ya, mistis dan apa aura-aura yang lainnya. Ya, berasap ya. Iya, Kang. Loh. Sudah. Ayo, Kang. Sudah, Kang. Sudah, Kang. Lambat ayo, lambat. Oke, kita harus kembali lagi ya. Kita kembali lagi ya. Benar-benar nyata ini, bukti-bukti nyata dari hasil karya leluhur kita, nenek moyang kita yang ada di Gunung Welirang. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai dengan hasil yang sempurna ya. Kita bantu bersih-bersih dulu ini ya. Sungguh luar biasa ya, batu-batu yang terpahat di sini. Ukurannya ini sangat besar sekali ya. Beda dengan yang ada di atas gini. Itu teman saya naik ke diduga itu ada menuju Kayangan. Jadi tangga menuju Kayangan itu adalah filosofi yang ada di candi ini. Jadi ketika kita mau sukses, jadi kita harus melewati tahapan-tahapan demi tahapan. Jadi harus ke saat melewati tanggal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya untuk mencapai puncak atau untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai titik keberhasilan seperti itu. Untuk sementara kita sudah dulu ya. Ini kami bersama teman-teman tim dari pecinta budaya semuanya, pecinta eksplor alam. Mohon doanya agar kita diberikan kesehatan dan kesuksesan dunia.